Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cahaya dan bayangan itu seperti pesawat ulang-alik, dan mereka berempat melintasi lorong yang mempesona bersama-sama dan melangkah ke negeri dongeng. Cahaya kuat yang menyilaukan berkedip, dan setelah bernafas, ia berdiri di atas hamparan kehampaan yang luas, perlahan-lahan menghadap. Di ujung garis pandang, ada garis besar kota yang tak terhitung jumlahnya, dan garis besar kota yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama membentuk cetak biru besar seperti binatang buas, muncul di garis pandang, membuat tubuh sedikit tersentuh. Setelah dengan hati-hati merasakan masa lalu, di kota-kota ini, ada banyak aura dan habitat yang kuat, yang menakjubkan. Alam abadi, ada di sini. Melihat tempat ini di langit dan bumi, mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas. Surga apoteker jelas merupakan harta langka bagi mereka yang telah bekerja keras untuk mempelajari teknologi pemurnian obat, tetapi telah terperangkap di peringkat 8. Lebih penting lagi, Xiao Yan mendengar Yao Wanwan mengatakan bahwa pemurnian mirip dengan peringkat 8. Jika beberapa hal langka dapat ditambahkan ke pil obat dari tingkat kelas, maka peningkatan kualitas dan kekuatan obat dari pil obat akan menjadi kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil reinkarnasi telah disiapkan, tetapi pil tingkat ini digunakan untuk melahap api suci peringkat ketiga tertinggi dalam daftar api suci. Xiao Yan tidak berani mengendur, itu dapat meningkatkan kualitas pil sesuatu, mengapa tidak melakukannya? Dengan lembut terbang di kehampaan dunia abadi ini, aroma harum menyentuh lubang hidung, dan bahkan beberapa bangau dan burung bercokol dari waktu ke waktu. Yiran berbeda dari dunia manusia. Orang-orang dan alam di sini benar-benar harmonis. Suner melihat bangau ini, dan dia sedikit terkejut. Surga semacam ini benar-benar mendambakan. Kota-kota kuno semuanya terletak di antara puncak dan gunung yang besar. Pada pandangan pertama, mereka berdiri seperti binatang buas yang merayap. Mereka, secara kasar, dapat dibagi menjadi lusinan kota besar. Tetapi saat ini, di atas selusin kota, ada kedipan penghalang energi yang sangat kaya, dan ada beberapa penjaga berpatroli di mulut penghalang cahaya, yang dengan hati-hati memeriksa personel yang lewat. Kerumunan di lusinan kota bergejolak, dan kerumunan besar itu jauh lebih tirani daripada yang digunakan Xiao Yan untuk berpartisipasi dalam upacara akbar klan obat domain api tak berujung. Sungguh tulisan tangan yang menakutkan. Hanya formasi semacam ini dan jumlah pembangkit tenaga listrik yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir selain dunia manusia, alam lain pada dasarnya tidak ada bandingannya. Xiao Yi melirik ke masa lalu, dan di kota-kota yang dilindungi oleh penghalang, aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar-debar keluar. Aura itu tidak sebanding dengan para peri api, belum lagi makhluk tertinggi di tengah dunia, dunia peri. Ada. Ayo pergi, temukan kota untuk menetap dulu, dan rencanakan nanti. Perjalanan ke dunia abadi bukan hanya tentang pertemuan alkimia, tetapi ada juga beberapa hal yang perlu ditangani. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memimpin beberapa orang menuju kota terdekat. Aneh, sepertinya ada beberapa istana kuno di pinggiran lusinan kota ini, dan aku selalu merasa ada suasana yang tidak jelas di sana. Pada saat bergerak, Xiao Yan memeriksa bolak-balik, tetapi melihat beberapa istana ilusi yang tersembunyi di area tepi, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kejam dan keterlaluan. Selamat datang di alam abadi selama 3 hari. Ini adalah Taixutian, kota Zixi. Tolong tunjukkan identitasmu. Baru saja sampai di tepi penghalang energi, prajurit terlatih itu bertanya dengan tatapan serius. Untuk mempertahankan peristiwa perbatasan yang begitu besar, penyelidikan semacam ini sangat penting. Meskipun tidak dapat menghilangkan semua orang yang mencurigakan, itu juga cukup ajaib. Kemudian, Suner secara alami maju ke depan dalam masalah ini, dan Xiao Yan tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimanapun, sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia harus membawa barang-barang seperti identifikasi bersamanya. Wilayah api tanpa akhir, mengambil gulungan kuno di tangan Suner, para prajurit penjaga mengerutkan kening, dan bahkan seorang pria yang cerdik di antara para penjaga berseru. Apakah ada masalah? Suner berkedip dan memandang orang-orang di sini dengan beberapa keraguan. Sepertinya ekspresi mereka menjadi aneh sejak mereka melihat kata-kata wilayah api tak berujung. Tidak masalah, tolong semuanya. Dalam beberapa hari,
Menunggu orang luar di kota hampir jenuh. Penguasa kota secara pribadi akan membawamu ke kuil alkimia untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia. Jika kamu seorang apoteker, kamu secara alami akan dapat bersinar di konferensi alkimia. Bahkan jika kamu menemani mereka yang datang untuk mengunjungi dan berkomunikasi, ada banyak harta berharga di Texutian, dan itu adalah hal yang baik untuk mengambil satu atau dua, harta yang memuaskan. Suatu hal yang baik. Ya, setelah percakapan antara beberapa orang berakhir, mereka segera melewati penghalang energi dan berjalan menuju kota yang megah. Tetapi Xiaoyan, dari awal hingga akhir, tampaknya memperhatikan orang yang baru saja terlihat aneh. Saudara Xiaoyan, cahaya melonjak, dan semua orang datang ke alun-alun di kota dalam sekejap, dan pemandangan kerumunan itu kacau untuk sementara waktu. Kalian pergi mencari tempat tinggal dulu, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Aku akan datang ketika aku pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, napas di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyatu, dan dia segera berubah menjadi bayangan dan jatuh ke dalam bayang-bayang, seolah mengikuti seseorang. Trik semacam ini secara alami diperoleh dari master penjaga api Xiao Zifan. Sekarang, kecuali kekuatannya melebihi tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dia tidak akan dapat mendeteksi jejak Xiaoyan. Aneh, tidak ada yang mengikutiku, di depan Suner dan yang lainnya. Mereka dengan tenang menetap di kota. Tiba-tiba, sesosok diam-diam muncul dari sudut gelap, melihat orang-orang yang pergi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini secara alami adalah salah satu penjaga aneh sekarang. Lupakan saja, mari kita laporkan situasinya dulu. Wilayah api tanpa akhir, wilayah pedang, ini adalah kekuatan yang membutuhkan perawatan khusus. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu berjalan menuju rumah tuan kota yang berbenteng di kota itu selangkah demi selangkah. Aneh, aura dalam tubuh orang ini jelas memiliki rasa dari klan jahat asing, tapi melihat penampilan ini, sepertinya itu bukan detail dari klan jahat asing. Meskipun orang ini sempurna dalam menyembunyikan auranya, dengan indera penciuman dan penilaian Xiaoyan yang tajam, dia bisa melihatnya sekilas. Kakak, bisakah kamu membelikanku kue bunga belalang? Tepat ketika Xiaoyan muncul dan menggelengkan kepalanya, dia akan kembali untuk bertemu sesuai dengan nafas Suner dan yang lainnya, ketika sebuah suara lembut dan manis terdengar dari belakang Xiaoyan. Memutar kepalanya untuk melihat, ini adalah gadis kecil yang sangat lembut, dengan sepasang mata besar berair yang sangat bergerak. Hal yang paling menarik perhatian adalah bahwa ada beberapa garis samar di tengah alis gadis kecil ini. Garis-garisnya seterang bintang dan bulan, dan meskipun samar, garis-garis itu nyata. Yueru, melihat pola bintang dan bulan misterius di antara alis gadis kecil ini, Xiaoyan mengingat sosok yang telah berdebu di benaknya untuk waktu yang lama. Untuk menekan kondisi ayahnya, gadis yang menghabiskan banyak upaya untuk mencari dokter tampaknya telah berpisah di benua Xuanling dan sudah lama tidak bertemu. Xiaoyan samar-samar ingat bahwa nama gadis itu adalah Yueru, dan dikatakan bahwa dia adalah seorang reinkarnator atau pelindung istana Dewa Bulan. Dengan status seperti itu, di dunia abadi saat ini, dia masih merupakan eksistensi tirani. Adapun penglai Fairyland dan Yaochi Fairyland lainnya, dan bahkan pusat dari Fairyland, mereka sekarang tampak tenang bersama, kakak laki-laki. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menarik-narik ujung baju Xiaoyan dengan gemetar, dan bertanya dalam sekejap mata. Dia diam-diam berlari keluar dari istana Dewa Bulan untuk bermain, tetapi aura kakak laki-laki di depannya tampaknya cocok dengan beberapa aura kakak perempuan di istana, dan ini adalah adegan gadis kecil itu bergerak maju. Kalau tidak, jika Anda adalah manusia biasa, si kecil pasti tidak akan berperilaku seperti ini. Bagus. Xiaoyan mengulurkan tangan dan menyentuh dahi gadis itu, dan segera membawa pria ini ke belakang kota yang sibuk, tampaknya untuk membeli kue osmanthus. Kakak yang aneh, suara samar terdengar, tapi itu hanya episode kecil di kota Zixi. Sebelum berpisah, Xiaoyan masih tahu nama gadis kecil ini, Yueki, dan untuk informasi lainnya, dia tidak tahu apa-apa. Setelah berpisah, Xiaoyan mengikuti aura tersembunyi yang ditinggalkan oleh Suner dan yang lainnya, dan baru saja tiba di stasiun. Tidak lama kemudian, fluktuasi spasial yang hebat melonjak di kota, dan kemegahan perak yang mempesona menyembur keluar dengan semburan cahaya yang kuat. Fluktuasi energi yang menakutkan yang membuat jantung berdenyut, jelas bahwa seorang pria besar datang dari kehampaan. Seorang pria besar akan datang,
Mereka berempat berkumpul. Xiao Yan berada di halaman kota, menatap kehampaan yang terdistorsi di atas langit, dan berkata dengan kaget. Ada fluktuasi spasial yang hebat di lorong ruang angkasa, dan kereta seputih salju yang dikendarai oleh beberapa binatang alien putih pucat menyemburkan suara phoenix yang tajam dan menderu dari langit, disertai dengan aroma yang sangat damai dan hangat. Void Immortal Origin Beast. Dikatakan bahwa jenis binatang peri ini unik di negeri dongeng Yaochi. Ini adalah binatang peri misterius yang bisa menembus kehampaan. Hanya beberapa orang besar yang bisa menikmatinya di negeri dongeng. Aku tidak tahu yang besar, orang datang. Sepertinya ada bayangan di dalam mobil. Di seluruh kota, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya memandang Celuan di atas langit bersama-sama. Dan kejutan itu tidak dapat ditambahkan. Mampu memiliki tunggangan seperti itu di dunia peri tidak diragukan lagi merupakan bukti ganda identitas dan kekuatan. Void Immortal Origin Beast, seorang jenius dalam 3 hari terakhir. Mendengar seruan yang tak terhitung jumlahnya di kota, Xiao Yan mengerutkan kening. Mirip dengan jenis binatang peri ini, meskipun kekuatan serangannya hampir tidak ada habisnya, ia lebih unggul dalam kelangkaan dan kemampuan luar biasa, dan memang merupakan pilihan pertama dari beberapa sekte yang kuat. Sepertinya di kota Zixi ini, ada juga beberapa aura yang agak lemah yang tersembunyi. Putri Qianqin menjulurkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke dunia besar di sekitarnya, beberapa tarikan napas samar yang membuatnya cukup khawatir. Xiao Yan dari wilayah api tak berujung, dan Chen dari Danmen, bisakah kalian berdua mengambil langkah untuk berbicara? Pada saat semua orang ragu-ragu, sosok Anggun perlahan keluar dari kereta di atas binatang peri seputih salju, dan sosok Yanting benar-benar menarik perhatian. Orang-orang di dunia peri telah menjadi tulang belulang negeri dongeng sejak zaman kuno, dan bahkan para wanita di dunia peri, seperti peri dan peri, memiliki suasana yang bersih. Dan sekarang wanita misterius yang muncul dari mobil ini baru saja muncul, yang menyebabkan keributan. Tanah ajaib Yaochi, peri Yaochi, saat bayang-bayang jatuh, bayangan bangau ilusi tiba-tiba berkedip di sekelilingnya, sunyi dan lembut yang tak terlukiskan, dan seruan serta sorak-sorai terdengar dari bawah. Saudara Xiao Yan, Suner mengerutkan kening, jelas mengkhawatirkan Xiao Yan. Jangan khawatir, hubungan antara Penglai Fairyland, Yaochi Fairyland dan Taixutian baik, sekarang Fairy Yaochi telah memasuki Taixutian, aku khawatir sesuatu terjadi dalam 3 hari terakhir. Putri Qianqin memandang peri Yaochi, yang mengendarai kereta di atas langit, dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aura pria ini dilindungi oleh kekuatan misterius, matanya terkunci pada 2 orang di kota tepat setelah dia muncul. Tampaknya orang ini, tujuan perjalanan ini adalah untuk Xiao Yan dan pria bernama Dan Chen. Saya tidak tahu yang mulia, mata Xiao Yan berbalik dan dia berkata dengan beberapa keraguan. Aku ingin sesuatu. Peri Yaochi juga acuh tak acuh dan berbicara langsung. Pergilah. Xiao Yan dan seorang pria berwajah kurus di antara kerumunan saling memandang, tubuh mereka perlahan terangkat ke udara, dan mereka mengikuti di belakang peri Yaochi, melangkah ke dalam kehampaan, tampaknya menuju ke suatu tempat yang sangat misterius. Perjalanan ke negeri dongeng tampaknya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Di bawah ketenangan, apakah ini pertanda gelombang gelap yang bergejolak? Suner dan yang lainnya melihat situasi ini dan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tinggal di halaman, mengumpulkan beberapa berita tentang perjalanan ini ke masyarakat pil alkimia alam abadi, dan menunggu Xiao Yan kembali. Lagi pula, mereka melihat postur peri Yaochi. Jelas bukan masalah sepele. Xiao Yan dan Dan Chen mengikuti peri Yaochi bersama-sama, tetapi mereka tidak bisa melihat penampilan penuh Qianying di depannya, karena yang terakhir penuh dengan batasan kuno, dan bahkan wajahnya ditutupi oleh kerudung. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Saat bergegas di jalan, sumber api suci di tubuh Xiao Yan perlahan mulai berdenyut. Kalian berdua, jangan tidak sabar. Peri Yaochi di atas Celuan dengan lembut membuka bibirnya, tetapi suaranya lembut dan lemah, yang membuat orang merasa kasihan dan cinta. Hei kakak, ada apa ini? Melihat ini, Dan Chen tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan Dan Chen hanya pada tingkat pertama reinkarnasi, teknologi pemurnian berada di peringkat pil bumi kelas 8. Kekuatan dan teknologi pemurnian semacam ini ditempatkan di seluruh dunia 1000 besar, dan itu sudah cukup untuk dirawat, dengan rasa hormat oleh banyak orang.
Namun, sekarang, di depan pria Yaochi, sebenarnya ada perasaan malu. Bahkan dibandingkan dengan Xiaoyan, ada banyak perasaan percaya diri yang muncul, yang benar-benar hal yang aneh. Jika tidak, dengan tingkat kekuatan dan keterampilan pemurnian obat mereka saat ini, kebanggaan di hati mereka pasti akan sulit disembunyikan. Aku tidak tahu, aku hanya bisa menunggu dan melihat. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya, dan mereka berdua hanya bisa menatap pria Yaochi pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar pilihan terakhir untuk mengganggu kalian berdua, tetapi tempat yang akan kita kunjungi dalam perjalanan ini adalah alam abadi Yaochi, salah satu dari 3 hari di alam abadi. Adapun hal-hal spesifik, kami secara alami akan memberitahu Anda, ketika kita tiba di alam abadi Yaochi. Setelah suara yang dalam, melihat dua sosok dengan wajah bingung di sekelilingnya, pria Yaochi menggigit sudut mulutnya sedikit, dan setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengungkapkan beberapa berita yang relevan terlebih dahulu. Tanah ajaib Yaochi, ketika Dan Chen dan Xiaoyan mendengar ini, pupil mereka sedikit menyusut. Mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia yang diselenggarakan oleh kuil alkimia, bagaimana mereka bisa dibawa pergi oleh orang-orang dari negeri dongeng Yaochi. Jangan khawatir, itu tidak akan memakan waktumu untuk pertemuan pil alkimia. Selain itu, masih ada banyak waktu sebelum pertemuan pil alkimia dimulai. Kali ini, kami memiliki sesuatu untuk diminta di Yaochi Wonderland. Apakah itu berhasil atau tidak, akan ada banyak terima kasih. Dengan senyum santai, saluran luar angkasa di sekitar tubuh pria Yaochi menjadi ilusi, dan langit berbintang yang sangat terang sepertinya jatuh dari 9 langit, menyebabkan mereka berdua memiliki perasaan linglung yang langka. Menurut legenda, negeri ajaib Yaochi, yang memiliki salah satu tempat suci paling terkenal di dunia dakian, keberadaan macam apa itu, 3 hari negeri dongeng itu luas, terutama negeri dongeng Yaochi, salah satu dari 3 hari, dengan lokasi yang misterius, konon terletak di negeri dongeng awan yang menjulang tinggi, yang mempesona. Bahkan dengan kepemimpinan Danau Peri Giok, dan kecepatan mengerikan Celuan, butuh hampir 1 hari bagi semua orang untuk mencapai apa yang disebut alam peri Danau Giok. Seluruh dunia seputih salju membuat orang memikirkannya. Di atas langit, sebuah mobil besar Luan Fairy Beast mengendarai 3 sosok untuk terbang melintasi awan, dan suara angin yang pecah bergema di langit. Setelah waktu yang lama, sebuah kuno dan kelompok bangunan khusyuk dituangkan ke dalam pemandangan di antara. Melihat sekeliling, di kejauhan adalah pegunungan bergulir. Di atas daratan adalah danau besar dan kolam yang mengelilingi seluruh dunia. Pegunungan megah tampaknya datang dari 9 hari lagi, ketenangan yang langka. Kompleks bangunan besar yang berdiri di pegunungan dan danau disebut Yaochi Wonderland. Ada beberapa istana yang tenang muncul di atas negeri ajaib Yaochi, dan ada batu-batu raksasa dengan palu tajam yang berdiri di atasnya, dengan warna-warna indah, dan danau serta kolam di bawahnya sesunyi cermin. Batu lonceng Lingyun dapat dilihat di mana-mana, tampaknya menjadi standar negeri dongeng Yaochi, dan tampaknya menyerap esensi langit dan bumi, yang tampaknya mengandung kekuatan yang sangat murni dan kaya. Tetesan kristal perak dan air antimon menetes dari langit, membuat seluruh negeri dongeng Yaochi seperti negeri dongeng sungguhan. Ini adalah negeri ajaib Yaochi. Hal-hal itu, yang disebut Lingyun Zongxi, menyerap esensi langit dan bumi sepanjang hari, memadatkan setetes air dalam 100 tahun, dan terus-menerus menuangkan jadepon. Setelah bertahun-tahun menuangkan dan menyaring, seluruh jadepon tampak murni dan tanpa cacat. Tian Sui memiliki efek pemurnian dan pemurnian sejak zaman kuno, dan sangat bersih. Itu tersebar di seluruh jadepon, jadi orang dengan kekuatan jahat tidak bisa masuk ke tempat ini. Melihat kedatangan di tempat tujuan, peri Yaochi di atas Celuan memandang istana yang mengambang di atas Yaochi dengan hormat dan kagum. Kekuatan api suci telah menutupi kekuatan iblis di tubuhku. Xiaoyan mengangguk, tentu saja dia bisa merasakan suasana damai dan klasik di dunia ini. Ayo pergi, 2 perawan sudah lama menunggumu. Begitu suara itu jatuh, semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan mengalir ke kuil kolam giok. Sepertinya bukan hanya kita berdua yang diundang, tapi Yaochi Wonderland ini, yang selalu terisolasi dari dunia, sungguh aneh mengundang begitu banyak apoteker sekaligus. Mendengarkan nadanya, Dan Chen, yang menemaninya, menggelengkan kepalanya dan jatuh bersama. Di kuil kolam giok, seluruh tubuh dikelilingi oleh kecemerlangan yang cemerlang,
dan beberapa jenis bangau dan binatang buas dapat dilihat di mana-mana di kuil. Jelas, suasana manusia dan alam di sini sangat bagus. Mencicit, dengan suara, pintu aula utama didorong terbuka dengan lembut, dan dua lelaki tua pucat tapi sombong itu sudah berdiri di aula kuil. Dengan kedatangan semua orang, aula terus menjadi sunyi. Adapun Xiaoyan, dia menutup matanya dan beristirahat, karena sekarang Peri Yaoci juga merasa nyaman bersama, seolah menunggu seseorang. Hehe, Peri Yaoci, meskipun kami tahu bahwa kamu sedang terburu-buru karena kejadian itu, tetapi proses pemurnian obat tidak sebanding dengan usia dan keterampilanmu dalam memurnikan obat. Menemukan beberapa junior secara acak hanya akan menambah masalah. Keduanya saling memandang dan melihat tubuh Xiaoyan dan Dan Chen. Sangat mudah untuk menentukan kekuatan dan usia mereka. Keduanya tentang peringkat reinkarnasi. Meskipun kekuatan mereka lemah, apoteker semua berada di peringkat suci 8. Dan karena mereka telah menjadi apoteker selama ribuan tahun, mereka secara alami memiliki beberapa keunggulan dalam usia dan pengalaman. Sekarang lihat di Xiaoyan ketika keduanya tiba, mereka tidak bisa membantu tetapi berbagi kebencian yang sama. Kali ini, mereka datang ke negeri dongeng Yaoci. Tentu saja, mereka dipercayakan oleh Peri Yaoci di depan mereka, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Xiaoyan dan keduanya bisa melakukan apapun. Hehe, apa yang dikatakan senior ini sangat. Namun, dalam proses pemurnian obat, tidak ada perbedaan antara tua dan muda. Saya yakin beberapa dari Anda lebih tahu dari kami. Xiaoyan melangkah maju dengan lembut dan langsung tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Ketika lelaki tua itu mulai memurnikan pil obat, kamu tidak tahu di mana itu. Anak kecil, kedua lelaki tua itu mengenakan pakaian putih dan hitam, dan mereka sudah sombong. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, lelaki tua berbaju putih itu buru-buru meraung. Hanya dua orang tua yang bertarung melawan orang. Tidak cukup bagi saya untuk takut dengan keterampilan pemurnian obat Anda bahwa Anda belum mencapai tingkat surga tingkat 8. Melihat kata-kata sengit yang tiba-tiba dari pria tua berpakaian putih itu, Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan riak energi tak terlihat melonjak keluar seperti air pasang. Kekuatan yang dilepaskan oleh kekuatan jiwa benar-benar mengguncang seluruh aula perlahan. Jika bukan karena kekuatan Xiaoyan untuk menjaga tangannya, aku khawatir nyawa kedua orang tua ini akan dalam bahaya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiaoyan tidak seperti dulu. Orang ini, ekspresi kedua lelaki tua itu terkejut, dan kelopak mata mereka berkedut hebat. Dengan arogansi seorang apoteker, bagaimana mereka bisa diganggu seperti ini? Puff, orang tua berbaju putih melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Peri Yaoci menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, mengabaikannya sama sekali. Segera, sosoknya bergerak, berkedip seperti kilat, semburan api merah menyala keluar dari telapak tangannya, dan di bawah kendalinya yang halus, itu berubah menjadi pegangan energi pendek. Bilahnya, dipegang di tangannya, menusuk ke tenggorokan Xiaoyan. Bilah pendeknya tajam, dan sedikit ayunan sudah cukup untuk membelah tenggorokan. Senior, jika kamu tidak muncul, aku khawatir akan ada sungai darah di sini. Seorang apoteker tingkat bumi tingkat 8 yang bijak, jika kamu membunuhnya, kamu juga akan membunuhnya. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, dia hanya berbicara sedikit ke arah lorong gelap di belakang aula. Suaranya tampak sangat damai, tapi itu dipenuhi dengan keagungan yang tak tertahankan. Kekuatan tahap reinkarnasi ganda, penguasa wilayah api tak berujung memang sekuat rumor yang mengatakan, tidak, dia bahkan melampaui banyak legenda di dunia 1000 besar. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tiba-tiba, aroma harum menyebar dari belakang aula, dan seorang wanita langsing dan cantik berpakaian Xingyi berjalan keluar seperti teratai. Yaoci Wonderland, utusan abadi Yaozu, tubuh kedua lelaki tua itu membeku di tempat dalam sekejap, dan kemudian mereka melihat wanita cantik ini yang tidak memiliki fluktuasi semangat juang, dan kejutan muncul. Utusan abadi Yaozu. Orang ini adalah tangan kanan Nyonya Yaoci di negeri ajaib Yaoci. Kekuatannya tidak mungkin ditebak. Mengirim Peri Yaoci untuk mengundang keempatnya ke sini bukan untuk bersaing memperebutkan ini. Ini adalah Yaoci Wonderland, kuharap kalian berdua akan lebih terkendali. Yao Zuxian melirik acuh tak acuh pada pria tua hitam putih di kejauhan, dan berbicara dengan ringan. Senior, sekarang bergegas mengundang kita ke Yaoci Fairyland.
itu pasti bukan tanpa alasan, aku harap para senior menjelaskannya. Dan Chen mengangguk pada Xiaoyan, dan dia cukup terkesan. Saya tidak tahu semuanya. Pernahkah Anda mendengar tentang peringkat Saint Flame di dunia 1000 besar? Immortal Bisu tiba-tiba menatap peri Yaochi di aula dengan kekhawatiran langka di matanya. Saya tidak tahu. Tolong jelaskan. Xiaoyan juga mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, dia masih bertanya dengan keras. Kali ini, keempat orang diundang untuk datang ke sini, terutama untuk menyelesaikan beberapa masalah sisa dari api suci dan api peri roh murni, yang menempati urutan ke-26 dalam daftar api suci. Suara samar terdengar, tetapi itu ada di benak keempat sosok itu, memicu gelombang mengerikan. Api suci peringkat 26 dalam daftar api suci, api peri roh murni. Dan Chen, yang berada di samping, sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun api suci ini tidak berperingkat tinggi, itu memiliki efek ajaib ketika dikombinasikan dengan beberapa teknik rahasia di Yaochi. Dikatakan bahwa kekuatan api suci ini tidak kecil, tetapi sejak Perang Dunia Pertama, itu telah menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan dimasukkan ke dalam negeri dongeng Yaochi. Pria tua berbaju putih itu berbicara dengan gemetar, meskipun hatinya sangat panas, tetapi dia tidak berani menunjukkan keserakahan. Kekuatan macam apa Yaochi Wonderland? Ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Dikatakan bahwa penguasa negeri dongeng Yaochi, Nyonya Yaochi, adalah orang paling kuat di pusat negeri dongeng, tetapi kemudian memisahkan diri dari pusat negeri dongeng dan secara mandiri membuka negeri dongeng Yaochi saat ini. Hanya dari sudut pandang ini, kekuatan keseluruhan Yaochi Wonderland sebanding dengan peri api, dan bahkan melampaui peri api. Meskipun kekuatan di belakang lelaki tua berpakaian putih itu tirani, itu jauh dari mencapai tingkat kekuatan puncak di dunia 1000 besar. Jadi selama dia bukan idiot, tentu saja dia tidak akan menunjukkan keserakahan di kuil Yaochi. Kesombongan seorang apoteker benar-benar hilang di hadapan kekuatan absolut. Api abadi roh murni. Xiaoyan bergumam sedikit di dalam hatinya, tapi dia tidak punya emosi lain. Diri hari ini, api suci yang ditelan harus berada di 6 besar atau lebih. Jika tidak, itu tidak akan memiliki efek peningkatan, meskipun efek hebat dari api suci benar-benar berbeda. Namun, Xiaoyan juga sedikit penasaran. Di benua Douqi, 23 jenis api suci digabungkan menjadi api kaisar, dan jalan menuju Dou ditercapai. Hari ini, 36 api suci di 1000 besar dunia sangat kuat dan kuat. Ini jauh lebih tirani daripada benua Douqi. Bahkan Xiaoyan hari ini tidak bisa terburu-buru menelan semua api suci. Meskipun Fen Jue adalah tirani, Xiaoyan selalu merasa bahwa batasnya adalah ia tidak dapat membawa kekuatan fusi dari 36 jenis api suci. Untuk alasan ini, Xiaoyan sangat penasaran. Api suci itu menempati urutan kedua dalam daftar, dan bahkan tidak ada seorang pun. Artefak suci macam apa yang merupakan api suci nomor 1 yang kamu tahu? Jika Anda dapat memperoleh artefak ilahi, tatanan reinkarnasi, dan pertempuran semacam itu akan seperti berjalan di tanah. Bahkan jika diberi waktu, ada peluang tipis untuk mengingini Battle God Realm yang legendaris. Yao Ling, ceritakan apa yang terjadi. Immortal Yaozu melihat ekspresi terkejut dari 4 orang di depannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk ringan ke Fiery Yaochi di depannya. Peri Yaochi mengangguk sedikit, dan kemudian dengan lembut melepas tule, memperlihatkan wajah yang sempurna seperti mahakarya Tuhan yang sempurna, dan pada saat yang sama mencabut batasan di seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terungkap. Yaochi Fiery Yaoling, dengan rambut hitam panjang tersebar di bahunya, menunjukkan kecantikan yang sedikit halus, kulit putihnya sehalus puyuh, dan dia bisa memeras air dengan sedikit cubitan. Dia mengenakan gaun biru muda, garis besar postur tubuhnya sangat sempurna. Namun, Rao dalam postur peri seperti itu, tetapi wajahnya sedikit pucat dan lemah, dan ada jejak api virus yang melayang keluar dari tubuh halus dari waktu ke waktu. Benar saja, itu dilahap oleh api suci. Sebelum peri Yaochi bisa berbicara, Xiaoyan melihat melalui kesulitan yang dihadapinya sekilas, dan berkata dengan tajam. Kekuatan api suci dapat dipelajari dari dunia, tetapi untuk melahap jimat surga dan bumi semacam ini, itu membutuhkan banyak keberuntungan dan kekuatan, dan dengan bantuan banyak ramuan obat, ada peluang seperti itu. Dilihat dari pengalaman Xiaoyan menelan begitu banyak api suci,
situasi peri Yaochi jelas merupakan kegagalan menelan api suci, mengakibatkan banyak penyakit tersembunyi. Situasi ini bukan hal yang baik. Oh, tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, peri Yaozu menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Mampu menentukan situasinya sendiri dari beberapa petunjuk di tubuhnya, Lord of the Endless Fire Territory ini memang luar biasa. Seperti yang kamu katakan, luka dan penyakit gelapnya memang disebabkan oleh api suci. Aku tidak bisa menelan api suci dengan gegabah, tapi itu dibalas olehnya, dan aku disiksa sepanjang hari. Keempatnya adalah apoteker tingkat tinggi dari peringkat suci peringkat 8. Aku ingin tahu apakah ada cara yang baik untuk membasmi mereka. Apakah itu berhasil atau tidak? Yaochi Wonderland pasti akan berterima kasih. Yao Zuxian bertanya kepada mereka berempat dengan keras, dan kekuatan lembut yang samar ditransmisikan ke seluruh aula, yang cukup damai. Yao Ling di samping mengarahkan matanya ke Xiao Yan dengan air musim gugur. Jika bukan karena tekad Xiao Yan yang luar biasa, aku khawatir akan sangat mudah untuk ditipu. Meski begitu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada cara, tapi tidak ada yang mutlak, kamu perlu meresepkan obat yang tepat. Xiao Yan tersenyum dan berkata, dia akan menembak secara langsung, tetapi melihat orang-orang dengan motif tersembunyi di sekitarnya, dia langsung ragu-ragu. Utusan abadi. Jangan dengarkan kata-kata orang lain tanpa pandang bulu. Serangan balik api suci adalah peristiwa besar, dan itu tidak boleh ceroboh. Biarkan aku memeriksanya sehingga kita dapat menemukan obat yang tepat. Pria tua hitam dan putih itu saling memandang dan berkata pada saat yang sama. Semuanya, tolong, setelah berbicara perlahan, Xiao Yan minggir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masalah serangan balik Saint Flame bukanlah masalah sepele. Xiao Yan tidak berpikir mereka memiliki cara untuk menyelesaikannya, dan lalat yang mengganggu ini benar-benar menjengkelkan. Kalau begitu ganggu kalian bertiga. Sosok Yao Ling Yanting mendekati ketiga sosok itu, mencoba yang terbaik untuk menjelaskan beberapa situasi di tubuhnya. Orang ini tampaknya sangat percaya diri. The Immortal Yaozu di sebelahnya menatap Xiao Yan yang tidak terkejut, dan tersenyum ringan. 3. Apakah ada obatnya? Kedua pria tua hitam putih dan Chen melekat pada peri Yaochi, tetapi mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sebaliknya, setelah Yao Ling menjelaskan situasinya, wajahnya sangat jelek. Meskipun peringkat api suci ini tidak tinggi, di bawah kekuatan-kekuatan besar seperti Yaochi Wonderland, kekuatan api telah mencapai tingkat yang menakutkan. Apakah tidak apa-apa membiarkannya pergi? Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya dan melihat lokasi Yao Ling. Anda... Kedua lelaki tua berbaju hitam dan putih itu meraung dengan gigi terkatup. Karena kamu tidak dapat menyembuhkan, ayo kita pergi. Saya adalah orang yang menyembuhkan penyakit gelap, tetapi saya tidak ingin orang lain belajar darinya. Mata dan kekuatan jiwa tetap berada di tubuh Yao Ling untuk sementara waktu, jadi dia membuka mulutnya untuk 3 orang di sisi yang berlawanan. Kemarilah, kirim ketiga orang dewasa itu kembali, dan cobalah untuk memenuhi beberapa persyaratan. Immortal Yaozu menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya sesaat kemudian dan memanggil ke belakang aula, bayangan hitam melintas dan membawa mereka keluar dari sini. Anak kecil, sekarang, bisakah kita mulai? Setelah melakukan semua ini, Yaozu Xianjian hanya menatap Xiao Yan dengan seksama. Senior seharusnya merasakan api suci di tubuhku, kan? Xiao Yan tampaknya telah memikirkan solusi untuk waktu yang lama, dan napasnya dikhianati. Tapi menurutku kalian para peri Yaochi sepertinya tidak tulus. Xiao Yan berkata tanpa senyum. Begitu suara Xiao Yan jatuh, wajah peri Yaochi langsung menjadi pucat, dan bahkan Yao Lingxian di samping membuat ekspresi ketakutan di wajahnya. Kenapa si kecil berkata seperti itu? Immortal Yaozu mendapatkan kembali posturnya yang kuat setelah beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan cemberut. Senior, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya sekarang? Sekuel dari serangan balik api suci bukanlah hal yang sepele. Semakin lama itu berlarut-larut, semakin besar kerusakan pada pengontrolnya. Dan berdasarkan tebakan generasi muda, situasi peri Yaochi dapat dilihat secara sekilas. Ini sama sekali bukan masalah serangan balik api suci. Menurut perkiraanku, pasti ada beberapa bahaya tersembunyi yang tersisa setelah diambil paksa. Risiko menelan api suci. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan generasi muda itu benar. Xiao Yan berbalik untuk melihat Yao Ling, yang terdiam, matanya menatap mereka berdua.
Belum lagi seluruh negeri dongeng Danau Giok, bahkan di seluruh dunia 1000 besar, mungkin ada beberapa orang yang tahu lebih baik dari Xiao Yan tentang banyak bahaya api suci, menelan 5 api suci, dan ini adalah yang paling kuat, bukti. Seperti yang diharapkan, dia adalah penguasa api suci, dia memiliki indera penciuman yang tajam. Yao Ling, karena Tuan Xiao sudah menyadarinya, mari kita ceritakan keseluruhannya. Saya harap Tuan Xiao Yu dapat mencoba yang terbaik. Utusan abadi Yao Zu memandang Xiao Yan dengan kagum. Sejak Yao Ling menelan api suci, meskipun banyak orang kuat datang untuk menyelidiki, tidak ada yang setajam Xiao Yan. Dan dalam 3 hari terakhir, orang kuat yang mampu menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan ini telah berada dalam kegelapan sepanjang hari, jadi telah tertunda. Biji coklat, tapi dia juga memiliki api suci di tubuhnya. Begitu dia mendekatiku, api suci di tubuhku akan meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Aku khawatir. Yao Lingdai mengerutkan kening, sedikit takut pada hubungan saling menahan antara api suci. Karena menelan api suci di dalam tubuh tidak lengkap, begitu ada kegelisahan di antara api suci, saya khawatir itu pasti akan menjadi mengerikan, siksaan yang menyakiti hatiku. Jangan khawatir, ini adalah Yaochi Wonderland. Meskipun utusan abadi Yao Zu khawatir, tetapi setelah menimbangnya, dia hanya bisa berbicara, penyakit gelap yang melanda Yao Ling sudah terlalu lama, dan kekuatan serta akar masalahnya terlalu terbatas, masa depan gadis ini. Xiao Yan melihat 2 orang yang berbicara seperti tidak ada orang di lapangan, dan tidak bisa tidak memiliki garis hitam di kepala mereka, tapi dia bisa mendengar beberapa trik dari percakapan antara keduanya. Kekuatan keseluruhan Yaochi Wonderland memang tirani, bahkan jika Xiao Yan memiliki niat untuk merebut api suci ini, saya khawatir dia tidak akan bisa mundur. Bahkan dengan bantuan banyak kekuatan iblis dan pembunuh dewa. Tentu saja, peringkat Shen Yan di luar 20 besar saja tidak cukup bagi Xiao Yan untuk menghabiskan begitu banyak masalah. Api suci negeri dongeng Keke Yaochi sangat berharga, tapi aku juga memiliki api suci. Jika peri Yaochi tidak membawaku ke sini dengan gegabah, aku takut. Xiao Yan masih memutuskan untuk menjelaskan. Lagi pula, Yaochi Fairyland adalah kekuatan lurus yang langka, bahkan jika tidak mungkin berteman, tidak perlu berteman. Ya, mendengarkan kata-kata Xiao Yan, mereka berdua baru saja saling memandang, dan kemudian seluruh aula tiba-tiba dipenuhi dengan semburan lingkaran cahaya berwarna-warni. Saat suasana damai ini muncul, banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan mendekati ketenangan. Set, keras kepala tiba-tiba muncul di mata Yao Ling. Dan kemudian tangan giok itu meraih rok panjangnya, dan dengan gigit-gigi peraknya, dia melepas sedikit sudut pakaiannya, memperlihatkan sudut punggungnya ke udara. Sutra, Xiao Yan melihatnya, tetapi pupil matanya mengecil, seolah-olah dia melihat gambar yang sangat mengejutkan. Di aula, dengan bantuan lampu neon, rok panjang Yao Ling melepas pakaiannya sedikit di bagian belakang, memperlihatkan lubang yang sangat menakutkan. Di lubang hitam, tampaknya ada genangan racun yang sangat kental, meskipun hanya seukuran kepalan tangan, itu seperti binatang parasit yang menempel di punggung dan 1 inci di bawah bahu. Kulit Yao Ling alami, menawan seperti batu giok putih bersih dan tanpa cacat, tetapi lubang hitam seukuran kepalan tangan sangat mengganggu, seolah-olah ada kekuatan mematikan di dalamnya. Ini adalah pembakaran api peri roh murni, dan itu disebabkan oleh kemarahan yang menyerang hati ketika menelan api suci. Di dalam lubang, ada bayangan roh jahat, meskipun kekuatan orang itu hanya di puncak reinkarnasi tingkat 2, dia secara alami licik, bahkan kita tidak berdaya. Karena begitu kamu memaksakan tembakan, aku takut orang ini akan binasa bersama, tetapi setelah bertahun-tahun, akar Yao Ling dan sebagainya semuanya dimakan olehnya. Jika tidak diselesaikan, aku takut. Immortal Yao Zu berkata dengan getir, dengan tatapan yang sangat khawatir di matanya. Ini sangat rumit. Xiao Yan menyipitkan matanya, mengangkat telapak tangannya, bermandikan nyala api samar, dan dengan lembut menyentuh lubang hitam di bawah bahu yang harum. Yao Ling jelas tidak pernah memiliki adegan intim seperti itu. Ketika Xiao Yan baru saja mendekat dan hendak menyentuh tubuhnya menyusut tanpa sadar, seolah-olah dia takut. Jangan takut, saya hanya ingin menentukan kekuatan yang tepat dari orang ini dan situasi dasar saat ini. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mendukung Yao Ling yang mundur dengan ekspresi serius. Jelas, saat ini, para dokter dan orang tua tidak punya waktu untuk mempertimbangkan faktor lain.
Wombas, mendengarkan pembukaan Xiao Yan, Yao Ling mencoba yang terbaik untuk menekan kegelisahan di tubuhnya. Tetapi dengan kontak fisiknya dengan Xiao Yan, hati Yao Ling, yang selalu memiliki ekspresi acuh tak acuh, tiba-tiba mengirimkan semburan pemukulan yang kuat. Guru, dengan suara, telapak tangan Xiao Yan menyapu lubang hitam dengan kekuatan guntur. Pada saat itu, semua kekuatan di tubuh melonjak pada saat yang sama, dan setelah mengambil napas yang baik, itu ditarik, dan dia mengangguk sedikit pada Yao Ling, menarik kulitnya ke atas, penutup rok panjang. Bagaimana situasinya? Melihat betapa sopannya Xiao Yan, Yao Su Immortal Envoy bertanya dengan cemas, tidak peduli dengan kekagumannya. Situasinya tidak optimis, tetapi jika para senior dapat membawa saya ke Tanah Api Suci, saya memiliki kepercayaan lebih dari 50%. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan tekad, dan dia berbicara dengan masuk akal. Semoga saja, jika gejala sisa bisa dikeluarkan, Tuan Xiao Yu akan selalu menjadi sekutu abadiku di negeri ajaib Yaoci. Yao Su juga mengangguk dan berkata, terlalu dini untuk mengatakan itu. Ngomong-ngomong, senior, herbal yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit gelap ini. Saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu dan tampak malu. Haha, jangan khawatir tentang ini, Tuan Xiao. Negeri dongeng Yaoci sangat luas dan kaya akan sumber daya. Tidak peduli seberapa berharga bahan obat yang kamu butuhkan, tanyakan saja. Yao Su Immortal berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kebanggaan dalam pidatonya. Ini juga memiliki bahan obat ini, seharusnya hampir sampai. Xiao Yan mengedarkan energi di tubuhnya dan melambaikannya sesuka hati. Ternyata itu adalah gulungan api berwarna kaca di kekosongan aula, dengan beberapa bahan obat yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami terukir di atasnya. Mengingat betapa berharganya hal-hal itu, jika mereka ditempatkan di dunia luar, mereka mungkin akan menjadi harta yang tak ternilai, tetapi jika mereka ditempatkan di kekuatan seperti Yaoci Wonderland, mereka hanya akan terakumulasi selama bertahun-tahun. Yao Ling merapikan penampilannya dan melirik Xiao Yan dengan tatapan rumit, tapi dia tidak berbicara. Dia hanya bergumam di dalam hatinya dengan nada yang bisa dia dengar, HMPH, beraninya kamu memeras Sister Yao Su, jika kamu gagal, kamu akan cantik. Setelah beberapa percakapan, utusan abadi Yao Su diam-diam menghilang. Jelas, ada beberapa hal yang sangat berharga dalam bahan obat yang ditulis oleh Xiao Yan, dan dia masih membutuhkannya untuk melakukannya sendiri. Ikuti aku, Yao Ling mengangguk, berbalik dan berjalan di luar aula. Tidak lama kemudian, keduanya melintasi banyak aula batu dan datang ke sebuah kuil yang dikelilingi oleh penjara kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mencicit, dengan lembut mendorong pintu dan masuk, tidak ada apapun di aula abu-abu. Kabut putih dapat terlihat di mana-mana, dan bahkan ada genangan air di bawah kaki Anda, yang sangat sejuk. Xiao Yan mendongak, tetapi nyala api suci di tubuhnya mulai bergerak. Kuno, teratai abadi kuno, melihat tanaman besar yang berdiri di tengah air dalam kehampaan di depannya, hati sanubari Xiao Yan tersentuh dengan kejam. Itu besar, sangat mengejutkan. Teratai abadi kuno di kejauhan ini berwarna biru secara keseluruhan dan terlihat sangat murni. Itu terbungkus dalam nyala api yang redup. Ini memiliki umur panjang dan mungkin telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling mencolok adalah bahwa di antara teratai peri kuno, sebenarnya ada 6 kuncup seperti bunga di rimpang yang subur, yang penuh dengan kekuatan tirani. Bahkan Xiao Yan pun terkejut. Teratai abadi kuno ini adalah salah satu penjaga Yaoci kami. Itu telah bertahan sejak Perang Dunia Pertama. Tetapi sayangnya itu terkontaminasi dengan kekuatan jahat dari beberapa ras jahat asing pada waktu itu, dan kerusakannya sangat serius. Tetapi kemudian api suci yang dihuni selain itu, meskipun situasi ini telah diselesaikan, itu tidak dapat memadatkan kebijaksanaan spiritual. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Gigi perak tergigit, Yao Ling menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak. Lepaskan sumber nyala api sucimu, tunjukkan lukanya, jaga pikiranmu, dan aku akan menangani sisanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dagunya, matanya terus berputar. Teratai abadi kuno ini jelas merupakan habitat api suci, dan telah terkontaminasi dengan banyak api suci. Jika Xiao Yan melakukan sedikit trik, tidak akan sulit untuk menyelesaikan penyakit gelap. Ini hanya pertanyaan utama sekarang, bagaimana kita bisa mengeluarkan bayangan jahat yang hidup di tubuh Yao Ling. Tampaknya telah merasakan keberadaannya sendiri, dan sekarang menyusut di tubuh Yao Ling.
Saya khawatir itu tidak akan dapat menyelesaikannya untuk sementara waktu. Tuan Xiao Yu, ini adalah bahan obat yang Anda tentukan. Sama seperti Xiao Yan ragu-ragu, awan berwarna-warni melonjak dan berubah menjadi sosok dan muncul di samping Xiao Yan. Senior Laos memilikinya. Xiao Yan membungkukkan tangannya. Meskipun banyak dari ramuan ini digunakan untuk menyembuhkan Yao Ling, ada juga beberapa ramuan berharga. Hal-hal itu secara alami adalah kunci yang digunakan Xiao Yan untuk menerobos Huayuan dan memasuki Shen Yu untuk dirinya sendiri. Junior punya sesuatu untuk ditanyakan, tapi itu tidak masalah. Tolong, senior, tinggalkan tempat ini dan tutup rapat. Tidak ada yang boleh mendekati tempat ini tanpa perintahku. Kalau tidak, kekuatan para pendahulu hadir, dan orang itu tidak bisa muncul. Xiao Yan berhenti, melihat lubang hitam di bahu dan tulang rusuknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Kali ini, kedua wanita itu terkejut. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Xiao Yu. Yao Zhu Xianxi melihat penampilan Yao Ling yang lemah dan tidak berdaya, dan segera menggelengkan kepalanya. Tubuhnya berubah menjadi awan berwarna-warni, dan ia pergi dari sini dengan lembut. Tetapi tepi seluruh kekosongan dikelilingi oleh lapisan awan berwarna kental. Kekuatan level ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik level reinkarnasi ketiga dan keempat tidak dapat menolak. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah negeri ajaib Yaoci. Utusan Yao Zhu pergi, hanya ada mereka berdua yang tersisa. Yao Ling menggigit bibirnya yang agak ungu, dan kemudian tiba-tiba meraung pada Xiao Yan. Wombas, Xiao Yan tidak memperhatikan hal ini. Ujung jarinya berlama-lama dengan api mengkilap, dan dengan sedikit kekuatan, dia menyelubungi semua bahan obat dan menghaluskannya. Keberadaan roh jahat sebenarnya dapat mempengaruhi perubahan pikiran dan emosi Anda. Tampaknya sangat rumit. Sementara Xiao Yan sedang berbicara, ada biji teratai berwarna sangat halus di telapak tangannya. Mengambil keuntungan dari itu, dia diam-diam tenggelam di antara alis yang terakhir. Sesuaikan napasmu, Sen-sen. Tidak peduli apa yang terjadi dalam beberapa saat, ingatlah untuk tidak tersesat di dalamnya. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang agung dilepaskan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan ini. Tipuan, Yao Ling melakukan apa yang dia lakukan, tetapi saat berikutnya dia melirik ke seluruh kekosongan, tetapi tidak menemukan aura apapun dari Xiao Yan. Orang ini sepertinya telah menguap dari dunia. Kuno, Xian Lian, tidak ada seorang pun di sekitar. Ekspresi Yao Ling tiba-tiba dipenuhi dengan sentuhan kekeruhan, dan kemudian dia berjalan menuju Xian Lian dengan langkah kacau, mengangkat telapak tangannya sedikit untuk menyentuh daun teratai Xian Lian. Wah, adegan seperti itu baru saja terjadi, dan tiba-tiba nyala api virus samar di tubuh Yao Ling menembus dari atas tubuhnya yang halus. Pada saat yang sama, lubang hitam di tulang rusuk belakang menjadi semakin menyilaukan. 7 penjara teratai, 7 biji teratai. Sekarang dengan kekuatan seumur hidup peri Yaoci, itu sudah cukup untuk membentuk teratai ke-7. Begitu 7 lotus selesai, saya dapat sepenuhnya berevolusi menjadi tubuh manusia setelah menyerapnya, dan menyingkirkan tubuh jahat yang jelek ini. Susu, pada saat ini, ada sarkasme di sudut mulut Yao Ling, dan bahkan suaranya menjadi sangat tajam, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Dong dong dong, begitu kata-kata itu jatuh, Yao Ling mengangkat pergelangan tangan gioknya, yang seputih salju, didorong oleh api virus. Satu demi satu pola abadi perlahan-lahan dituangkan ke dalam teratai abadi kuno di depannya. Teratai abadi kuno dalam keadaan diam tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan. Daun teratai bergoyang, dan bahkan 6 biji teratai halus di antara mereka melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan, sehingga kuncup bunga ke-7 menjulang. Puff menduduki Nestle, dan melakukan hal seperti menjaga dan mencuri. 4 karakter suku jahat asing benar-benar menjijikkan. Dalam kekosongan abu-abu, tubuh raksasa emas tiba-tiba muncul, dan kilau kaca yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh tubuh, tampak sangat tua. Tidak, ini bukan ras alien, aku manusia. Mendengarkan suara Xiao Yan, tubuh Yao Ling tiba-tiba menyusut, dan kemudian lengannya menyilang, dan suaranya menjadi lebih menusuk. Petik 2. Xiao Yan tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan roh jahat yang menduduki tubuh Yao Ling. Namun,
Xiao Yan samar-samar memperhatikan bahwa komposisi roh jahat ini adalah campuran dari kekuatan jahat klan jahat di luar wilayah dan beberapa kekuatan api suci. Memikirkannya, itu juga pertama kalinya ketika perang antara langit dan bumi adalah pertama kalinya. Xian Lian kuno memiliki beberapa kekuatan jahat ekstrateritorial yang tersisa di tubuhnya. Dengan kombinasi api suci, seiring waktu, roh jahat ini terbentuk. Xiesa telah bersembunyi di lotus abadi kuno sampai Yao Ling buru-buru menelan api suci dan memasuki tubuhnya. Lanjutkan, Xiao Yan terdiam dan menatap pria ini dengan ekspresi dingin. Campuran api suci dan kekuatan jahat, bahkan jika itu hanya kekuatan puncak tingkat reinkarnasi ganda, bukanlah tantangan kecil baginya. Bagaimanapun, kekuatannya sebagian besar berasal dari kekuatan api suci. Hahaha, itu terus mengatakan manusia. Kita berdua ditakdirkan untuk mati sendirian. Jangan khawatir, yang mati hanya kamu. Tapi apa perbedaan antara kamu dan ras jahat di luar wilayah? Tentu saja ada perbedaan, karena ini adalah dunia 1000 hebat, kamu tidak diterima. Jadi, ayo bertarung. Api yang mengamuk dengan mudah menyulut seluruh kehampaan, tapi permukaan air yang mengelilingi dasar kehampaan anehnya tidak ditekan oleh nyala api Xiao Yan, ledakan. Api yang membakar menerangi seluruh aula, dan gelombang panas menyapu wajah, tetapi memang begitu, genangan air di tanah tidak dikendalikan olehnya sama sekali. Siapa yang akan membunuh rusa? Tidak yakin, Yao Ling mendengus dingin, dan semburan api virus tiba-tiba muncul dari tubuhnya yang halus, dan segera tinju merah mudanya mengepal erat dan menembak ke arah Xiao Yan. Jangan khawatir, aku sudah mengharapkannya, ledakan aku. Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah dan tetap diam, tetapi di atas tubuh halus Yao Ling yang mendesing dari samping, ada teratai api mengkilap yang naik, yang jelas merupakan trik yang diam-diam ditinggalkan Xiao Yan sebelumnya. Api-api suci, ketika dia melihat biji teratai ini, tubuh Yao Ling sedikit gemetar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena tindakannya untuk sementara tertahan. Bahkan api-api suci tidak bisa menghentikanku. Hahaha. Yao Ling tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya yang halus bergetar, tepat saat dia akan menerobos pengekangan. Saat ini, lotus api yang mengkilap tiba-tiba mengalir keluar dan langsung mengalir ke lubang hitam di punggungnya. Wombas, teratai api yang mengkilap baru saja tenggelam ke dalam lubang hitam, dan itu benar-benar secara perlahan menyebarkan 5 cairan kental dengan warna berbeda. Tubuh halus itu gemetar, dan napas di tubuhnya tampak menjadi tak terkendali. Dalam sekejap, pikiran Yao Ling berputar keras, memegang dahinya dengan kedua tangan, menderita tanpa henti. Tunggu, Xiao Yan buru-buru terbang. Di lubang hitam, api 5 warna mekar, dan itu diperbaiki sedikit demi sedikit untuk mengusir aura jahat yang ada seperti cacing yang menempel di tulang. Tempat perlindunganku bukan hanya api suci, begitu ada ketidakseimbangan antara dua kekuatan, gadis ini akan dihancurkan. Hahaha, tawa jahat keluar dari tubuh Yao Ling. Api berwarna kaca muncul, dan di bawah kendali Xiao Yan, mereka berubah menjadi ribuan jarum api, mengalir ke setiap pori Yao Ling. Api suci baru saja mengalir ke pori-pori Yao Ling, dan sebenarnya ada tetesan air hitam di kulit yang dipaksa keluar. Keluar dari sini, melihat hasil mencapai sedikit efek, tangan Xiao Yan, hal yang sangat aneh melintas, dan bergoyang ke arah lubang hitam. Wombas, setelah disentuh oleh benda aneh ini, semua kekuatan Xiesa benar-benar dipaksa keluar, berubah menjadi kelompok cahaya hitam yang melayang di udara, dan nafas aneh yang tertahan terus memancar. Bahkan lubang hitam seukuran kepalan tangan itu perlahan-lahan diperbaiki, dan daging dan darah dicurahkan untuk mengembalikan penampilan aslinya. Apa itu? Ada auman marah dari roh jahat, karena rencana jangka panjangnya langsung dihancurkan oleh orang di depannya ini. Api suci yang mengkilap menghilangkan semua kekuatan api suci yang tersisa di tubuh Yao Ling, dan benda yang berkedip itu seperti iblis serakah, menelan kekuatan jahat yang tersisa. Api suci dan aura jahat benar-benar menghilang dari tubuh Yao Ling, yang membuat Xiesa yang selalu arogan merasakan kejutan yang langka. Apakah itu yang kamu katakan? Apakah ini? Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, dan sebuah Rubik's Cube biasa muncul di telapak tangannya. Api suci, kekuatan jahat, bagaimana bisa dua kekuatan ini ada dalam diri manusia pada saat yang bersamaan? Apakah kamu manusia atau hantu? Hanya pada saat inilah kelompok roh jahat tampak ketakutan untuk sementara waktu. Uhuk-uhuk, ketika keduanya berbicara,
Yao Ling juga terbangun dari koma, melihat pemandangan di depannya, ada kabut samar di matanya yang besar dan berair. Hanya dia yang tahu bahwa banyak hal aneh di tubuhnya memang benar, hilang dengan bersih. Roh jahat ini telah dihuni selama beberapa dekade, dan berbagai penindasan yang diberikan kepadanya benar-benar tak tertahankan. Ramuan ini adalah sumber penyembuhan lukamu. Dan ini digunakan untuk memperbaiki kulit di bawah bahu Anda, dan jika tidak dirawat dengan benar, mungkin akan meninggalkan bekas luka yang tidak sedap dipandang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengirim bahan obat yang telah disiapkan sejak lama ke Yao Ling. Terima kasih, sampai saat ini, prasangka Yao Ling terhadap Xiao Yan benar-benar dihilangkan, dan dia buru-buru menerima kekuatan murni ini dan menutup matanya untuk berlatih. Biarkan aku melihat seberapa kuat apa yang kamu sebut fusi api suci dan kekuatan jahat. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Percakapan antara keduanya tampaknya damai, tetapi sebenarnya itu menyembunyikan niat membunuh dan sangat bergejolak. Aura hitam mulai melonjak, dan setelah nafas, sosok tampan berubah menjadi sosok tampan. Sepasang mata penuh kejahatan hanya menatap Xiao Yan. Dengan sayap berwarna darah, seluruh orang terlihat sangat jahat. 3 puncak penjara, ekspresi Siesa acuh tak acuh, dan dia dengan lembut menghasut sayap berwarna darah di belakangnya. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang, tiba-tiba 3 puncak Pirus dengan ukuran beberapa ratus meter berdiri. Puncak gunung penuh dengan 2 kekuatan yang sama sekali berbeda, tetapi tidak ada konflik, tetapi sangat tenang. Ledakan aku, telapak tangan berguling, langsung menghadap posisi Xiao Yan untuk menekan, dan 3 puncak gunung yang menyala meraung, dengan potensi luar biasa yang agung. Kontrol kekuatan api suci dan kekuatan jahat orang ini agak di luar dugaanku. Xiao Yan berdiri dengan bangga, dan dengan lambaian tangannya, api agung memenuhi udara, memicu kekosongan dan mengubahnya menjadi lautan api. Di lautan api, nyala api tak berujung meraung, dan bahkan suara pedang bergema, membuat orang kesurupan. Sadar akan formasi dan niat membunuh Xiao Yan yang menakutkan, Siesa memasang ekspresi sombong, kamu sangat kuat, tetapi hanya karena ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Perairan gelap, saat dia berbicara, dia membuka tangannya dan melambaikan sayapnya, api Pirus dan aura hitam samar bergabung, membentuk area gelap yang aneh di depannya. Area gelap hanya beberapa puluh meter, tetapi bagian dalamnya penuh dengan kekuatan yang menentukan yang mampu menghancurkan segalanya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kontaminasi sekecil apapun akan langsung jatuh. Perpaduan api suci dan kekuatan jahat, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi terus memperluas cakupan laut api suci untuk melindungi mereka berdua, dan matanya tetap berada di area gelap itu. Area gelap misterius dan tidak diketahui, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengancam hidupnya, sumber keabadian dan keabadian dalam tubuh sebenarnya mulai berdetak. Ternyata kedua kekuatan ini sangat dikendalikan. Domain reinkarnasi, istana tabu, suara lega terdengar bersamaan dengan suara dingin, dan sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Sebuah aula raksasa mengkilap yang megah melayang keluar dari atas kepala Xiao Yan tanpa membawa kekuatan yang kuat. Ketika menyelimuti area gelap, seluruh kekosongan menjadi sunyi, menekan ke bawah, area gelap runtuh seketika, berubah menjadi gelembung dan menghilang di sini. Tidak. Mustahil, air hitam pecah, dan pria jahat yang jahat duduk lemah di kehampaan, ketakutan, lahir dari hati. Retakan, tanpa menunggu orang ini bergerak, Xiao Yan tidak memegang tangannya. Ketika kubus iblis melambai, dia langsung membawa orang ini ke dalam sakunya. Di bawah perambahan kubus iblis, saya khawatir setelah waktu yang lama, semua kebijaksanaannya akan hilang sama sekali, dan akhirnya berubah menjadi jejak asal umpan ke Devil's Cube. Ternyata api suci dan kekuatan jahat dapat digabungkan secara khusus, mempertahankan atribut dari 2 kekuatan, dan menciptakan gerakan pamungkas yang lebih menakutkan daripada reinkarnasi Buddha. Buddha Samsara yang digunakan di masa lalu hanya menekan kekuatan iblis dan kekuatan api suci, tetapi agak menekan 2 kekuatan, yang tampaknya sedikit lebih rendah, tetapi ini tidak menekan, dan secara langsung menggabungkan kedua kekuatan itu, yang sangat bermanfaat bagi saya. Sepertinya masih perlu waktu berjalan. Dalam kehampaan, kubus iblis di tangan Xiao Yan menghilang dalam sekejap, semua aura jahat yang tersisa langsung ditelan, dan seluruh aula menjadi sunyi lagi, hanya aliran yang beberapa meter di atas tanah di bawah memancarkannya, suara yang menyenangkan.
Aliran ini datang entah dari mana, tetapi tempat penyebarannya membuat Xiao Yan sangat bahagia baik secara fisik maupun mental. Puff, dengan jatuhnya Siesa, Yao Ling, yang sedang duduk bersila di kehampaan untuk pulih, sepertinya merasakan sesuatu, dan membuka matanya tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiao Yan berdiri di samping lotus peri kuno. Pada saat ini, Xiao Yan, meskipun auranya sedikit lemah, memandang lotus peri kuno dengan senyum di wajahnya. "Bangun, bagaimana kesehatanmu?" Xiao Yan bertanya dengan keras. Lagi pula, meskipun dia telah menyelesaikan semua faktor jahat di tubuhnya, dia tidak yakin akan ada gejala sisa, jadi lebih baik bertanya dengan jelas. "Sudah pulih?" Yao Ling menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Hal semacam ini di tubuhnya sendiri, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dalam 3 hari terakhir tidak berdaya, bagaimana bisa begitu mudah di tangan orang ini? Namun, Yao Ling tidak tahu bahwa roh jahat itu lahir dari perpaduan kekuatan api jahat dan api suci pada lotus abadi kuno. Metode iming-iming lainnya secara alami tidak berguna, hanya orang seperti Xiao Yan yang telah berurusan dengan api suci sepanjang tahun bulat bisa tahu tentang itu. Misteri. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan roh jahat itu? Seolah mengingat sesuatu, Yao Ling bangkit dengan lembut dan melihat sekeliling dengan matanya yang indah, tetapi tidak menemukan aura aneh, dan segera menatap Xiao Yan dengan ragu-ragu. Meninggal, Xiao Yan bertepuk tangan, dan kemudian menatap teratai abadi kuno di depannya dengan kikir. Teratai peri kuno, teratai memiliki 7 daun, dan ada banyak cabang dan cabang berdaun di seluruh tubuhnya. Tetapi saat ini mata Xiao Yan tertuju pada kelompok teratai ke-7 di akar teratai peri. Beberapa teratai kuno fluktuasi mulai menyatu dan berdenyut. Hal-hal di lotus peri kuno tidak dapat ditelan kecuali pengontrol api suci ini yang bertanggung jawab. Karena kamu membantuku, sebagai peri Yaochiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Apa yang kamu inginkan? Yao Ling pulih ke pose peri Yanting, dan berbicara seperti putri bangsawan dengan perilaku yang sangat elegan. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan mengangguk. 7 biji teratai dari lotus abadi kuno tentu saja berharga. Tetapi ini terkait dengan teknik asli api suci. Bahkan jika Xiao Yan bersikeras untuk mendapatkannya, pada akhirnya akan sia-sia. Saat berbicara, Xiao Yan terus menatap Yao Ling, seolah-olah dia tidak memikirkan apa yang dia inginkan. "Mari kita perbaiki bahan obat untuk ramuan obat, saya sudah mengumpulkannya. Pil obat kelas atas, saya tidak kekurangan itu. Adapun keterampilan bertarung, Yaochi Fairyland lebih condong ke wanita, dan itu mungkin tidak cocok untuknya. Untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak bisa tidak jatuh ke dalam dilema." Orang ini, Yao Ling melihat Xiao Yan menatapnya seperti ini, dan segera menyadari sesuatu yang aneh, hanya ingin bertanya dengan keras, tetapi adegan 2 kontak intim sebelumnya terlintas di benaknya. Wajahnya merah, jantungnya berdetak lebih cepat, dan rona merah memenuhi pipinya, yang semenarik batu akik merah menyala. "Aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, ayo keluar dulu. Saya menggunakan api suci saya untuk menghangatkan lotus peri kuno. Diperkirakan dalam beberapa bulan, 7 biji teratai akan sepenuhnya terbentuk. Pada saat itu, Anda benar-benar dapat disebut pengontrol api suci." Xiao Yan melambaikan tangannya untuk mengelilingi lotus abadi kuno, dan nyala api berwarna kaca menyala dengan hebat, bahkan sedikit memutar kekosongan di sini. "Ya, retakan." Yao Ling mengangguk, melipat tangannya, dan benar-benar membangun beberapa gelombang air ilusi di kehampaan. Wombas, seluruh kehampaan hancur seperti cermin, dan sosok yang terburu-buru melangkah melewati kehampaan, matanya penuh kekhawatiran. "Tuan Xiao, hal-hal." Yaosu Xianxi tersenyum, tetapi suaranya sangat gugup. "Ikuti misi." Xiao Yan mengangguk ringan, mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada peri Yaosu. Yao Ling, peri Yaosu mendengar kata-kata itu, dengan tatapan yang sulit dipercaya, buru-buru berbalik untuk melihat Yao Ling di sampingnya. "Ya." Yao Ling mengangguk dan menurunkan alisnya, jelas membenarkan kata-kata Xiao Yan. Tubuh tua itu mewakili seluruh negeri dongeng Yaochi. "Terima kasih Xiao Yuzu. Aku tidak tahu harta surga dan bumi seperti apa yang dibutuhkan Xiao Yuzu sekarang, katakan saja." Immortal Yaozu kemudian tertawa. "Belum." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Yaochi Wonderland memiliki area misterius yang dapat meredam kekuatan jiwa." Xiao Yan sudah menyerah.
Tapi melihat Yao Su Immortal Envoy, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya satu pertanyaan lagi. Sekarang kekuatan jiwanya telah terjebak pada tahap akhir. Taisu tidak dapat melewati level Taisu. Jika dia tidak dapat maju ke level Senyu, tidak akan ada harapan untuk menyempurnakan tingkat Dewa ke-9, pil obat kelas. Area misterius yang meredam kekuatan jiwa, apa kekuatan jiwa Tuan Xiaoyu? Yao Zuxian membuat kelopak matanya sedikit berkedut dan mau tak mau bertanya. Tahap akhir Taiksu, Xiaoyan tidak menyembunyikannya, istana spiritual melonjak, dan dia menunjukkan kekuatan jiwanya, karena ada kebutuhan, dia harus terbuka dan jujur. Istana spiritual lantai 6, ini benar-benar tahap akhir Taiksu. Pada saat ini, giliran Yao Zuxianxi yang terkejut. Bahkan dengan keberadaan yang begitu kuat dan tirani, kekuatan jiwanya hanya pada tahap awal Taiksu, dan dia masih ditumpuk dengan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Budidaya kekuatan jiwa terlalu sulit, dan tidak ada jejak sama sekali. Tetapi jika Anda dapat berkultivasi ke puncak, saya khawatir itu cukup untuk peringkat di antara puncak-puncak dunia 1000 besar. Aku khawatir aku akan mengecewakan Xiao Yuzu. Tidak ada hal seperti itu di Yaochi Fairyland. Setelah berpikir sejenak, Yao Zuxianjian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa alasan, dengan ekspresi kasihan. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan repot. Pertemuan pil alkimia sudah dekat, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Xiao Yan mengangkat tangannya, menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Yao Ling, kirimkan ke Tuan Xiaoyu. Ya, percakapan antara ketiganya jatuh, dan utusan abadi Yao Zu pergi, hanya menyisakan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah Anda benar-benar perlu menemukan tempat di mana Anda dapat melatih kekuatan jiwa Anda? Di negeri dongeng Yaochi, mereka berdua berjalan dengan lembut. Sungai kecil mengalir di permukaan air, kabut mengepul, sepertinya mimpi, tapi Yao Ling berhenti tiba-tiba, menatap Xiao Yan dengan ekspresi sedikit serius, dan berkata dengan serius, "Ya." Xiao Yan awalnya bertanya dengan santai, berpikir bahwa sebagai Yao Su abadi, dia harus mengetahui beberapa rahasia tentang tempat di mana dia mengolah kekuatan jiwa, tetapi pada akhirnya dia bahagia. Kamu tahu, setelah beberapa saat, melihat penampilan serius Yao Ling, Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Gadis ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, iya. Mata besar Yao Ling menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah melihat sosok di sekelilingnya. Setelah sekilas, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan, jadi dia merendahkan suaranya dan berbisik kepada Xiao Yan, di negeri dongeng Yaochi kami, yang paling misterius adalah milik Tian Sui, yang tersebar di seluruh wilayah Yaochi. Tian Sui, Xiao Yan juga mendengarkan dengan penuh minat ketika istilah baru muncul di telinganya. Bagaimanapun, aliran jernih yang mengelilingi tanah Jadepon, meskipun nafas yang terkandung di dalamnya lemah, tetapi tidak sulit untuk menemukan beberapa rahasianya dengan hati-hati. Penginderaan Yan yakin bahwa Tian Sui di Jadepon Wonderland jauh lebih tirani daripada air biasa. Yaochi Tianchi, Yao Ling hanya mengucapkan 4 kata dengan lembut, tetapi ekspresi seluruh orang melonjak kencang, seolah-olah dia menyebutkan beberapa kata tabu, dan ekspresinya sangat panik dan hati-hati. Aku akan mengirimmu ke Danau Giok Tianchi, dan ketika kamu hampir selesai berkultivasi, hancurkan batu surgawi ini. Aku akan mengikuti induksi untuk menjemputmu, dan aku akan mengirimmu ke lokasi Alchemy Hall. Yao Ling berbicara dengan suara rendah, jelas melakukan sesuatu terhadap Yaochi Wonderland. Yaochi Tianchi adalah prioritas utama untuk Yaochi Wonderland. Akar penyebabnya adalah, kecuali para jenius dari Lady of Yaochi dan Yao Ling, yang ditakdirkan untuk menjadi Lady of Yaochi berikutnya, bahkan Dewa Yaozu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya Danau Giok Tianchi bagi Danau Giok. Ngomong-ngomong, perjalanan waktu di Danau Giok Tianchi sangat lambat, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir bahwa kamu tidak akan bisa mengejar pertemuan obat pil. Mata besar Yao Ling berkedip, dan dia berkata dalam satu tarikan napas. Terima kasih, pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan kasih sayang yang besar untuk gadis di depannya. Siap-siap. Aku hanya bisa membantumu memasuki Danau Giok Tianchi. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan kesempatan, itu hanya bisa bergantung pada keberuntunganmu. Setelah Yao Ling selesai berbicara, tiba-tiba ada teratai virus abadi yang menjulang di dada, dan pada saat itu muncul, perubahan kehidupan yang berlangsung lama muncul. Hal semacam ini,
Aku takut Ibu Yaoci memberikan gadis ini. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak tinggal terlalu lama, dia melangkah keluar dan menunggu dengan tenang di depannya. Xian Lian memandu jalan, detektif kosong. Suara ringan itu menyapu, dan Xian Lian segera membungkus tubuh Xiao Yan. Kekosongan itu sedikit tertutup, dan benar-benar membawa Xiao Yan menuju kekosongan di suatu tempat. Xiao Yan, Yaoci Tianqi adalah tempat di mana Nyonya Yaoci kita hanya bisa melangkah ke posisi tertinggi. Kamu telah banyak membantuku kali ini, dan aku selalu ingin berterima kasih. Dalam hal ini, kita akan seimbang. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Sampai jumpa lain kali, aku akan mengalahkanmu secara langsung tanpa ampun. Suara samar itu jatuh, dan Yao Ling menepuk-nepuk sedikit debu di rok panjangnya, dan kembali ke postur normalnya, berjalan perlahan di istana Yaoci. Tanpa rintangan dan bahaya tersembunyi dari roh-roh jahat, dengan latar belakang negeri dongeng Yaoci dan bakat budidaya Yao Ling, 3 atau 4 tingkat reinkarnasi mata mungkin tidak dapat menghentikan kemajuannya. Berlama-lama, di Danau Giok Tianqi, ada pelanggan tetap, dan aku ingin kamu mengurusnya. Setelah beberapa saat, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di benak Yao Ling. Apa? Mendengarkan transmisi jiwa utusan abadi Yao Zhu, Yao Ling takut untuk sementara waktu, dan berseru tanpa sadar. Apakah sudah ditemukan? Tapi fakta bahwa aku bisa memasuki Danau Giok Tianqi adalah rahasiaku sendiri. Ini adalah kekuatan lotus peri kuno dan api suci untuk membimbingku. Bagaimana aku bisa ditemukan? Tubuh halus Yao Ling terkejut dan berdiri di tempat, tanpa menanggapi untuk waktu yang lama, tampak khawatir dan terus-menerus memikirkan solusinya. Dilihat dari dukungan keras kepala utusan abadi Yao Zhu untuk aturan Yaoci Fairyland, begitu Xiao Yan ditemukan bergegas ke Yaoci Tianqi, saya khawatir itu hanya akan menyebabkan kematian. Ya, Linger, kenapa kamu masih berdiri di sana? Dikatakan bahwa Dewi Bulan dari Istana Dewa Bulan akan sama denganmu di masa depan. Kalian semua wanita, mungkin kalian bisa lebih banyak berkomunikasi. Suara itu jatuh, dan suara yang dalam itu mereda. Hohoho, saya melihat, ketika dia mendengar kata-kata Istana Dewa Bulan, hati Yao Ling menjadi tenang, menepuk dadanya, dan kemudian berjalan di luar Istana Yaoci. Ngomong-ngomong, Yaoci Tianqi sangat besar, tidak mungkin mereka bertemu bersama, aku tidak akan masuk dulu. Ledakan, mengikuti perlindungan api virus yang ditampilkan oleh Yao Ling, Xiao Yan merasa bahwa seluruh tubuh berputar, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan keras. Menabrak, potongan bulu putih bersih berserakan dan melayang di depan Xiao Yan. Kekuatan apa? Lingkaran putih yang intens menyengat pikiran Xiao Yan, dan sudah terlambat untuk membuka matanya, hanya untuk merasakan sentuhan yang sangat lembut yang memancar dari tubuhnya. Suara bangau, apakah ini yang disebut Danau Giok Tianqi? Di dunia putih besar, sungai yang bergelombang terus muncul, dan ada banyak bangau dan binatang buas di tengahnya. Seluruh Tianqi dikelilingi oleh 16 puncak yang menjulang tinggi, dan sebuah cekungan besar tenggelam di tengah untuk membentuk Tianqi. Ada hanya satu puncak gunung dengan aliran sungai yang mengalir keluar. Aliran yang mengalir, dari puluhan ribu puncak gunung Zhang hingga air terjun Changbai, sangat menyentuh. Tianqi, seperti cermin yang cerah, tertanam di puncak es dan salju yang menyendiri, dan awan putih tercermin di Tianqi, membentuk gambar yang sangat misterius, yang tampaknya merekam beberapa fluktuasi kacau. Binatang buas abadi ini menghuni Tianqi dan berjalan sesuka hati, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh air terjun yang mengerikan. Gol, Xiao Yan bingung untuk sementara waktu, menatap air terjun besar dan 16 puncak gunung di luar ujung pandangannya, seluruh hatinya benar-benar tenang seperti air. Tampaknya Danau Giok Tianqi yang muncul di depan Anda terlalu suci dan indah di negeri dongeng ini. Semua deskripsi sangat pucat. Tianqi seperti mimpi dan fantasi, seperti negeri dongeng di bumi. Dikatakan bahwa generasi pertama perawan Danau Giok ada di sini untuk mewujudkan Tao lagi. Yaoci Tianqi, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan. Karena dengan bergelombangnya genangan air ini, istana spiritual 6 lantai di tubuh Xiao Yan benar-benar melonjak sedikit demi sedikit. Seolah-olah tertangkap oleh daya tarik yang fatal. Ngomel, di dasar kolam, gelembung tiba-tiba muncul satu demi satu, dan meledak dengan lembut di permukaan kolam, dengan sentuhan kekuatan yang sangat murni.
Puff! Seluruh tubuh Xiao Yan mengalir ke permukaan kolam, dan air kolam yang hampir transparan sedikit demi sedikit menembus kulitnya. Sentuhan es menyembur keluar, menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri terbalik. Pada saat yang sama, kelompok kekuatan murni, seperti napas kuno awal dunia, mengalir ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit bersama dengan napas Xiao Yan. Pada saat yang sama, tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, dan kekuatan spiritual Istana Roh, yang telah mandek, sebenarnya sedikit berfluktuasi, kepulan engah-engah. Seluruh tubuh Xiao Yan terbenam di Tianqi, merasakan aura kuno di Tianqi, dan tiba-tiba menjadi santai dan bahagia. Wah, gelembung misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dasar kolam, dan kemudian meledak dengan hebat. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya diserap oleh Xiao Yan dan dengan mudah tenggelam ke dalam istana spiritual di tubuhnya. Istana spiritual Xiao Yan awalnya adalah istana spiritual tingkat 10 yang dekat dengan batas antara langit dan bumi. Meskipun potensinya tidak terbatas, setiap kemajuan membutuhkan terlalu banyak energi. Sekarang istana spiritual 6 lantai itu seperti gunung yang tumpang tindih, melonjak bersama, dan kekuatan jiwa meluap dengan tenang, menyehatkan tubuh Xiao Yan, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, di depan dada Xiao Yan, kuali kecil api yang cemerlang mulai muncul dengan tenang. Kuali api baru saja muncul, dan semburan riak energi tiba-tiba menyebar dari 16 puncak dan Tianqi. Hanya saja Xiao Yan saat ini sedang berkonsentrasi pada budidaya kekuatan jiwa, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa di atas puncak utama dari 16 puncak, awan dan kabut diselimuti kabut, dan air terjun mengalir deras, tetapi di belakang air terjun, sepertinya ada cahaya bulan yang terang memancar dari mereka. Keluarlah, nafasnya kuno dan misterius. Beri aku pesta. Setelah kuali api muncul, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan memanggil dengan lembut. Jerami kabut putih murni dan transparan diserap dari Tianqi. Mereka seperti sedikit kecemerlangan kunang-kunang, tetapi di bawah penyerapan kuali api kecil, mereka berubah menjadi bola cahaya aneh seukuran kepalan tangan di depan Xiao Yan. Kelompok cahaya mengapung dengan tenang, kekuatan lembut dan murni membuat seluruh dunia tenang, dan bahkan ketika kekuatan bersinar, itu benar-benar membuat makhluk abadi yang menghuni Tianqi bersorak. Apa? Binatang buas abadi ini tampaknya adalah tubuh energi yang dibentuk oleh air Tianqi. Kalau begitu, bukankah itu tonik terbaik untuk meredam kekuatan jiwa? Setelah beberapa saat, kuali yang menyala memiliki daya hisap yang kuat, dan itu benar-benar menarik binatang peri ini sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan tubuh binatang abadi diam-diam hancur, dan segera berubah menjadi kekuatan murni yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, dan disuntikkan ke kelompok cahaya di depan Xiao Yan. Sekitar 1 jam kemudian, Xiao Yan menatap kelompok cahaya di depannya dengan sedikit fanatisme, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya untuk menyelidikinya. Puff! Telapak tangannya menyentuh kelompok cahaya, dan tubuh Xiao Yan bergetar hebat, dan kemudian dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan besar yang menembus kelompok cahaya. Kekuatan semacam itu mungkin bukan kekuatan jiwa murni, tetapi memiliki daya tarik yang fatal terhadap kekuatan jiwa. Selain bahan obat berharga yang diambil dari Yaochi Wonderland, aku tidak tahu apakah mereka bisa menembus perjalanan spiritual. Xiao Yan menyeringai dan melepas bahan obat yang berharga itu, yang benar-benar disempurnakan dalam beberapa menit, dan genangan cairan hijau dan harum diam-diam mengelilingi Xiao Yan. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah melakukan semua persiapan, Xiao Yan membuka mulutnya dengan ringan, dan nyala api berwarna kaca dengan lembut meludah, menjerat 2 bola energi di depannya. Membakar alam kedua, membakar jiwa, surga adalah jalannya, bumi adalah hukum, roh adalah hal utama, dan tubuh adalah pembantu. Membakar jiwa adalah alam spiritual tanpa akhir. Sama seperti istana spiritual lantai 6 di tubuh Xiao Yan bergetar hebat dan samar-samar memenuhi istana spiritual lantai 7, suara kuno itu bergema di benak Xiao Yan. Wong Bas, pusing yang kuat melanda, tetapi Xiao Yan masih memejamkan mata dan beristirahat, mencoba membedakan apa yang disebut pembakaran jiwa. Kulit dan pori-pori Xiao Yan ditutupi dengan kilau mengkilap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hangus dan marah oleh api suci, seluruh tubuhnya menjadi sangat murni. Sebuah kekuatan aneh disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan suntikan kekuatan ini, kulit Xiao Yan, permukaan pori-pori,
tiba-tiba muncul dalam gelombang lapisan kristal. Di lapisan kristal itu, ada beberapa fluktuasi kuno, seperti kekacauan, yang membingungkan. Bakar itu, Xiaoyan menggertakkan giginya, dan api suci berwarna kaca menyapu, dengan lembut membakar istana spiritual di tubuhnya. Membakar jiwa, yang paling mendasar adalah istana spiritual di dalam tubuh. Menurut tuntunan suara itu, jika Anda ingin benar-benar membakar jiwa, hanya istana spiritual. Namun, dengan kekuatan api suci, begitu tak terkendali dituangkan ke lokasi istana spiritual, saya khawatir istana spiritual akan mudah terbakar habis. Merasakan kekuatan agung yang terkandung dalam lapisan kristal aneh di atas kulit, dan bahkan jejak kekuatan kekacauan yang tidak dapat dilawan oleh Xiaoyan, Xiaoyan menggertakkan giginya dan mulai membakar istana spiritual. Dikatakan membakar istana spiritual, tetapi sebenarnya tidak berbeda dengan istana spiritual yang menghancurkan diri sendiri. Dengan masuknya api suci, istana spiritual 10 lantai seperti gunung yang runtuh, dan kekuatan jiwa mudah terbakar, merobek hati. Rasa sakit di paru-paru mulai menyebar dari saraf Xiaoyan. Aku masih tidak percaya bahwa keturunanku yang bermartabat dari klan Xiao akan benar-benar kalah pada langkah ini. Feng Jue, jalankan untukku, alam pertama, bakar fondasinya. Mata Xiaoyan merah, dan dia menggeram seperti binatang buas. Apakah saya salah paham? Istana spiritual runtuh, napas Xiaoyan hampir layu, seteguk darah menyembur keluar, dan ketakutan tak berujung memenuhi hatinya. Jika tebakannya gagal kali ini, dan istana spiritual runtuh, dia tidak akan bisa memperbaiki pil obat sama sekali di masa depan. Xiaoyan, yang tidak memiliki kekuatan jiwa untuk mendukung, seperti orang yang sia-sia, dan dia takut hatinya akan muncul setelah beberapa saat. Ledakan, istana spiritual runtuh, dan lapisan kristal aneh yang menempel pada pori-pori kulit Xiaoyan meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan, yang sebenarnya menggemakan Feng Jue di tubuh Xiaoyan. Menabrak, di alam jiwa yang kosong, lapisan kristal aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, seperti suara percikan air yang tajam di permukaan air. Lapisan kristal aneh baru saja datang ke ranah jiwa, kuali api mulai berputar, dan rune misterius yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami jatuh dengan tenang, dan segera memimpin asal-usul jiwa ini, dituangkan ke ranah jiwa, dan membangun istana spiritual. Karena semakin banyak sumber jiwa dituangkan ke dalam dirinya, Xiaoyan sedikit mabuk. Semenit kemudian, istana spiritual dikembalikan ke penampilan aslinya, tetapi kali ini, permukaan istana spiritual dipenuhi dengan aura kuning samar, dan bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tidak penting. Itu adalah kekacauan, menabrak, ada adegan yang mengejutkan, dan Feng Jue segera mulai beroperasi. Setelah istana spiritual lantai 6 dikembalikan ke penampilan aslinya, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba mengalir keluar dari rute lari Feng Jue, dan dengan cepat disuntikkan ke dalam istana spiritual. Untuk sementara waktu, lantai 7 dari istana spiritual 10 lantai benar-benar dinyalakan, dan lingkaran fluktuasi tak terlihat dan misterius menyebar dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Kekuatan besar dan tak terbatas dari jiwa besar menyebar, dan seluruh Tianqi sedikit beriak. Tekanan jiwa yang besar menekan semua napas seluruh dunia Tianqi. Melihat ini, beberapa binatang abadi yang tersisa juga diam-diam tertidur di permukaan kolam, melihat kekuatan menakutkan di sekitar Xiaoyan, dan tidak berani membuat suara bersenandung. Membakar alam kedua, membakar jiwa, selesai, lantai 7 istana roh telah diisi. Meskipun hanya diisi secara umum, itu juga merupakan simbol perjalanan surgawi setengah langkah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.